agar diakui oleh pemerintah bahwasanya kawasan Lapangan Merdeka itu adalah satu heritage yang dilindungi oleh undang-undang. Karena mereka tidak mengetahui latar belakang historis dan sejarahnya, dan tidak mengetahui tujuan didirikannya itu. Seharusnya itu harus menjadi sebuah cagar budaya yang tidak boleh diganggu-ganggu, sehingga semua generasi-generasi itu mengetahui inilah Lapangan Merdeka sejak dari awal. Didukung oleh beberapa komunitas masyarakat sipil. Nah, kami lihat di BWS juga ada di situ. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kita sangat peduli dengan Lapangan Merdeka. Karena Lapangan Merdeka itu merupakan satu ikon tuh Kota Medan. Mungkin juga kalau seandainya bisa kita bilang Sumatera Utara itu ikonnya Kota Medan. Jadi Lapangan Merdeka itu sangat-sangat berperan penting. Tapi kalau kita mau melihat kepeduliannya BWS sudah menjalin kerjasama sama Badan Hukum Humaniora. Jadi kita akan mencoba gimana caranya. Yang kita butuhkan tuh hanya satu sebenarnya, agar diakui oleh pemerintah bahwasanya kawasan Lapangan Merdeka itu adalah satu heritage yang dilindungi oleh undang-undang. Karena kalau itu tidak diakui, kita nggak bisa bayangkan tuh ke depannya gimana, apakah akan bangunan pencakar lagi di sekelilingnya. Sementara kita tahu Belanda dulu membuat itu Lapangan Merdeka sebagai zona hijaunya Kota Medan. Tapi kita sangat antusias mengatakan itu sangat penting sebagai zona hijaunya Kota Medan. Berarti BWS juga peduli, kemudian itu beberapa komunitas juga peduli. Nah, artinya di sini kepedulian kita untuk semuanya. Tadi tentang lingkungan hidup dan juga tentang bagaimana BWS mensikapi adanya gugatan ke pengadilan. Oke, sahabat Agindo, tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Sukri Nasution, Muhammad Sukri Nasution, Sarjana Teknik dari Sekretaris Badan Warisan Sumatera. Tapi rasanya gimana menurut Bapak Lapangan Merdeka sebenarnya? Ya, Lapangan Merdeka Medan itu secara fisik hanya sebuah lapangan yang luas yang menjadi ikon sebuah kota. Jadi ikon Kota Medan. Hanya banyak hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa Medan itu secara resminya pernah lama, mungkin sekarang orang jadi bingung, bahwa Medan itu pernah mendapat julukan Faris Pan Sumatera. Nah, itu artinya kita tahu bahwa dulu Kota Medan itu indah, tersusun rapi. Jadi dia sebuah ikon yang secara fisik ya hanya sebuah lapangan. Tapi yang sering dilupakan orang latar belakang historis, latar belakang budaya dan tujuannya. Jadi dia mengandung banyak hal yang seharusnya memang dipelihara baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Walaupun kita sadari bahwa generasi yang sekarang ini tentu juga merasa apa masalah ya dengan Lapangan Merdeka itu? Kenapa nggak boleh ada kedai kopi? Kenapa nggak boleh ada jual makanan gitu? Karena mungkin mereka tidak mengetahui latar belakang historis dan sejarahnya, dan tidak mengetahui tujuan didirikannya itu. Seharusnya itu harus menjadi sebuah cagar budaya yang tidak boleh diganggu-ganggu, sehingga semua generasi-generasi itu mengetahui inilah Lapangan Merdeka sejak dari awal. Ya, saya umur setahun sudah pindah ke Medan tahun 52 ya, 1952. Masa sekolah tentu dimulai sekitar 1956. Nah, kami dulu kan zaman kami kan tidak ada kekhawatiran karena lalu lintas masih enak, nyebrang jalan masih enak, dan kita kemana-mana jalan kaki. Jadi kalau dulu di sekolah kami ada waktu lowong, ya kita berangkat ke Lapangan Merdeka dengan teman-teman, dan di hampir setiap sudut Kota Medan ini kita akan melewati bangunan-bangunan heritage, ya, seperti Masjid Raya, Istana Maimun, ada lagi bangunan perkantoran, ex-perkantoran dagang-dagang Belanda, Kesawan, yang ada rumah Chong Afi-nya. Jadi rasanya melewati Kota Medan menuju ke Lapangan Merdeka itu seperti kita melewati sebuah kota kuno yang tetap asri pada saat itu. Nah, di Lapangan Merdeka sendiri dia terbuka ke empat sudutnya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi, tapi ada bangunan-bangunan yang sangat nyaman untuk dilihat. Ada kantor wali kota, ada hotel Dharma Deli, ada kantor pos, ada stasiun kereta api, dan ada bangunan-bangunan lain di hampir 4 penjuru itu semua ada bangunan. Dan suasana itu begitu nikmat karena ada pohon besar.
pohon trembesi. Sebuah pohon yang relatif sulit kita temukan di tempat lain. Nah, dia unik karena besar, dan menurut saya ketika itu semua ini ada tujuan ekologinya. Ada tujuan ekologinya karena dia memang dibangun di dekatnya ada parit yang walaupun saya bukan ahli lingkungan, tapi saya pahami itu mungkin tempat-tempat agar kota Medan ini tidak perlu banjir, ya. Tidak seperti sekarang kita sebentar banjir, tapi ya itu mungkin ada ahlinya lah yang bisa menelaah lebih. Tapi dalam bayangan saya sebagai orang awam, sebagai penikmat, sebagai orang yang pernah melihat Lapangan Merdeka itu dulu ketika dia masih, kita katakanlah pakai istilah asli, ya terus terang kalau sekarang ditanya sama saya ada perasaan kecewa karena tidak bisa menikmatinya lagi. Tapi memang sulitnya karena kita generasi sudah berkembang. Kalau ini kita sampaikan pada masyarakat, ada masyarakat yang katakan, apa yang salah? Yang betul kan, enak kok duduk-duduk di kafe, kemudian melihat lalu lintas itu memang enak. Nah, tapi nilai sejarah, nilai budayanya, dan nilai pusaka atau warisannya itu tidak dapat kita ini.